warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Anda semua. Apa kabar? Apakah baik-baik semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan masing-masingnya membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doanya dimulai. Doa selesai ya semuanya. Sekarang Ibu mulai absen ya. Nanti yang hadir silakan bersuara. Gifari Effendi hadir. Hadir, Bu. Khoiriah Nabila hadir. Hadir, Bu. Lana Rahma Putri hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Berarti Sulistiawati hadir. Hadir, Bu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi kita hari ini mengenai sistem ekspresi. Sebelumnya ada yang udah tahu kan sistem ekspresi itu apa? Ada yang bisa jawab? Tolong responnya guys. Saya, Bu. Sistem pengeluaran. Bu. Nggak tahu, Bu. Coba tadi, coba Tahu, ulang Bu. lagi. Siapa tadi yang jawab? Tahu. Gimana, Bu? Gimana? Ya diulang jawabannya tadi, Gifari. Apa jawabannya? Sistem pengeluaran. Pengeluaran sisa-sisa tubuh. Itu ingat saya waktu SMA, Bu. Ya, jawabannya udah bagus ya. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini biasanya berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Ada lagi nggak yang tahu apa aja organ-organ penyusun dalam sistem ekskresi? Ginjal, Bu. Halo, ada yang dengar? Ginjal, Bu. Ginjal, Bu. Selanjutnya ada apa lagi? Oke, mungkin ada kegangguan jaringan ya. Jadi organ penyusun sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Di mana ginjal itu mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan oksigen, dan hati mengeluarkan cairan empedu.
Untuk pertemuan kali ini kita membahas ginjal. Nah, di sini ada bagian-bagian anatomi dari ginjal. Yang paling luar itu ada korteks. Korteks itu kulit luar dari ginjal. Lalu ada medula, pelvis renalis, calyx, dan kapsul fibros. Di sini juga ada terlihat ureter sebagai saluran pengeluaran. Pada ginjal ini ada 3 bagian utama. Ada yang bisa jelasin nggak apa-apa aja yang 3 bagian utamanya? Halo, ada yang bisa dengar? Dengar, Ya, apa, Bu? Ada di bagian ginjalnya ada 3 bagian utama. Ada yang bisa Bisa diulang, jelasin Bu? apa-apa aja bagiannya tuh? Bagian apa, Bu? Bagian utama pada ginjal. 3 bagian utama pada ginjal. Bagian umum ginjal ada yang tahu? Bu. 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 Ya, Khairia silakan. Yang pertama itu korteks, terus yang kedua itu medula, yang ketiga pelvis. Ya, bagus ya jawaban Nabila. Nah, jadi ini ada bagian-bagian umum ginjal. Yang pertama itu ada kulit ginjal atau disebut juga dengan korteks renalis. Yang kedua, sumsum ginjal yang biasa juga disebut dengan medula. Medula. Yang ketiga pelvis renalis. Nah, jadi selanjutnya bagian-bagian umum pada ginjal itu ada 3. Yang pertama ada kulit ginjal atau disebut juga dengan korteks renalis. Yang kedua ada sumsum ginjal yang disebut dengan medula. Yang ketiga ada rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Untuk fungsi kulit ginjal sendiri yaitu untuk menyaring darah yang masuk ke ginjal. Sedangkan fungsi dari medula sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Dan proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Dan untuk pembentukan urin sendiri juga terjadi di medula. Untuk selanjutnya, fungsi dari rongga ginjal atau pelvis renalis yaitu untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, selanjutnya itu ada fungsi umum dari ginjal. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyaring dan membersihkan darah. Yang kedua ada mendaur ulang air, mineral, gizi, dan glukosa. Yang ketiga mengatur volume darah dan menjaga pH darah. Yang keempat mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Dan yang terakhir untuk menghasilkan hormon. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Kodu. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi.
Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal mengenai proses pembentukan urin. Mari kita simak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut. Proses augmentasi terjadi pada bagian yang ditunjuk pada angka A1, B2, C3, D5, E6. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar soal. Bagian nomor 1 adalah lengkung Henle. Nomor 2 adalah tubulus collectivus. Nomor 3, tubulus contortus distal. Nomor 4, kapsula Bowman. Nomor 5, glomerulus. Nomor 6, tubulus contortus proximal. Augmentasi atau pengumpulan terjadi pada bagian tubulus contortus distal dan juga di saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Berdasarkan pilihan jawaban yang ada, tubulus contortus distal ditunjukkan oleh angka 3. Maka pilihan jawaban yang benar adalah C. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, proses pembentukan urin itu terjadi pada medula. Dan pada proses pembentukan urin ini ada 3 tahap. Yang pertama itu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Yang pertama itu ada proses filtrasi atau penyaringan sel-sel darah. Jadi pada proses filtrasi ini ada zat-zat yang disaring ada berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Untuk glomerulus sendiri akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian, hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah berupa urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Proses kedua dalam pembentukan urin yaitu reabsorpsi atau penyerapan zat yang masih dibutuhkan. Proses reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, dan air akan diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air.
Proses terakhir dari pembentukan urin yaitu proses augmentasi, yaitu pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Urin sekunder yang sudah dihasilkan tadi akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah, seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Nah, ini tadi sudah diringkas apa-apa saja yang terjadi pada proses pembentukan urin. Nah, ini juga tadi bagaimana bentuk dari medula tadi dan di mana saja letak pembentukan proses urinnya tadi bisa dilihat di sini ya. Di sini ada glomerulus dan di bawahnya berbentuk seperti tapal kuda ini merupakan kapsula Bowman, di mana pada bagian ini merupakan tempat proses filtrasi atau penyaringan darah-darah yang masuk ke dalam ginjal. Selanjutnya, di bagian yang kedua ini merupakan tubulus contortus proximal, di mana di bagian ini merupakan tempat proses terjadinya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Lanjut, di sini ada lengkung Henle, dan di bagian ini ada tubulus contortus distal, merupakan tempat proses augmentasi. Dan akan berlanjut ke tubulus collectivus. Dan setelah melalui bagian ini akan melanjut ke ureter untuk dikeluarkan urinnya. Nah, selanjutnya kita berlanjut pada kelainan-kelainan yang ada pada ginjal. Di sini merupakan penyakit-penyakit yang biasa ditemukan pada ginjal manusia. Yang pertama itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi dan sangat sering ditemukan. Kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Zat-zat tersebut bisa berupa kalsium, oksalat, dan asam urat. Batu ginjal yang berukuran kecil biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun, jika ukuran batu ginjal sudah besar dan menyumbat, atau melukai dinding saluran kemih, maka dapat timbul beberapa gejala sering buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, sakit pinggang yang menjalar ke punggung, serta urin yang berwarna seperti teh. Penyakit batu ginjal yang ringan biasanya dapat diobati dengan banyak minum air putih dan mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan nyeri, mengatasi infeksi pada saluran kemih, serta obat untuk membantu pengeluaran batu ginjal. Penyakit yang kedua yaitu ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal ini biasanya terjadi akibat bakteri yang pindah dari kantong kemih atau saluran kemih. Perpindahan bakteri ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih atau yang dikenal dengan ISK yang tidak segera diobati, atau adanya sumbatan pada saluran kemih sehingga aliran urinnya terhambat. Gejala-gejala dari penyakit infeksi ginjal ini bisa berupa sakit pinggang atau punggung, demam, mual, lemas, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah atau nanah di dalam urin. Selanjutnya yaitu ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal tidak dapat berfungsi normal secara tiba-tiba. Penyakit ginjal yang satu ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cedera parah pada ginjal, pendarahan hebat, dehidrasi, dan sepsis.
Dan gejala-gejala pada gagal ginjal akut ini seperti pembengkakan pada tungkai dan kaki, lemas, menjadi lebih jarang pipis, sesak napas, penurunan kesadaran atau pingsan hingga kejang. Selanjutnya yaitu ada gagal ginjal kronis. Nah, penyakit ini merupakan penurunan fungsi ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis biasa disebabkan oleh gagal ginjal akut yang tidak ditangani, efek samping hebat obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Gejala dari gagal ginjal kronis yaitu menimbulkan pembengkakan di kaki, lemas, pucat, nafsu makan hilang, mual, gatal-gatal, kram otot, sulit tidur, dan sesak napas. Selanjutnya ada nefropati diabetik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa susah tidur, gatal-gatal, urin berbusa, tubuh lemas, serta pembengkakan pada wajah, tungkai, kaki, dan lengan. Selanjutnya ada sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah penyakit ginjal yang terjadi akibat peradangan pada glomerulus atau bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi, gangguan autoimun, hingga kelainan genetik. Gejala-gejala penyakit ini seperti buang air kecil berdarah, demam, sakit perut, serta pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Selanjutnya, sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini terjadi jika ada kebocoran pada glomerulus, sehingga terdapat banyak protein pada urin. Penyakit ini memiliki gejala seperti urin yang berbusa, pembengkakan atau edema di sekitar mata, kaki, dan lengan, letih dan lesu, serta kehilangan nafsu makan. Dan penyakit yang terakhir yaitu ada tumor ginjal. Tumor ginjal adalah benjolan yang muncul di ginjal akibat pertumbuhan sel yang abnormal. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah sudah cukup paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya Ibu ada kasih tugas ya, udah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kita. Tolong dikerjakan, 2 hari lagi dikumpulkan ya. Capek lah, iyalah, Bu. Baik, Bu. Buatnya Langsung saja ya, sudah ada filenya Ibu berikan, jadi langsung saja dimasukkan di file tersebut. Baik, mungkin kalau misalnya sudah cukup rasanya untuk malam ini, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Ya, Bu. Baiklah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih.